Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku? Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, anak-anakku yang Ustadz sayangi, yang Ustadz banggakan, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan materi Al-Islam bab yang ke-6, yaitu Al-Quran Surat Al-Alaq, Al-Tin, Al-Insyirah, dan Al-Duha. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq, kita ketahui ayat yang pertama sampai ayat yang kelima merupakan wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Baik, anak-anakku yang Ustadz sayangi, mari kita baca Quran Surat Al-Alaq. Ustadz akan membaca terlebih dahulu, anak-anak nanti bisa menyimaknya. Kemudian setelah itu kita bisa baca bersama-sama. Surat Al-Alaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Anak-anakku, demikian tadi bacaan surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai dengan ayat 19. Anak-anakku, kita ingat ada salah satu hadis dari Rasulullah, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ustadz berpesan kepada anak-anak agar anak-anak tidak lupa setiap hari selalu membaca Al-Qur'an, bisa ba'da sholat subuh atau ba'da sholat maghrib. Diusahakan setiap hari membaca. Semakin kita dekat dengan Al-Quran, berarti kita semakin dekat dengan Allah. Insya Allah hati akan lebih tenang. Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan juga akan, insya Allah akan penuh dengan semangat, ya, tidak malas. Baik anak-anakku, kita lanjutkan. Masih berkaitan dengan surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq
merupakan surah ke-96 dalam Al-Quran. Kita ketahui di dalam Al-Quran ada 114 surah. Al-Alaq ini merupakan surah yang ke-96. Kemudian surat Al-Alaq terdiri dari 19 ayat. Surat Al-Alaq termasuk surah Makkiyah. Apa artinya Makkiyah? Surah Makkiyah, surah yang diturunkan di kota Mekkah. Jadi surat ini turun sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Kemudian surat Al-Alaq ini ayat 1-5 merupakan wahyu yang pertama diterima oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Saat itu Nabi Muhammad sedang berdiam diri di Gua Hira. Kemudian isi dari surat Al-Alaq ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari segumpal darah. Kemudian di dalam ayat ini pula dijelaskan tentang manusia yang melampaui batas, selalu merasa cukup, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang dijaga oleh malaikat Zabaniyah. Anak-anakku yang Ustadz sayangi, yang Ustadz banggakan, pesan dari Ustadz Maryadi, anak-anakku harus rajin sholat. Sholat 5 waktu harus dijaga dengan baik, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun. Sholat 5 waktu ini mari kita jaga dengan baik. Yang kedua, anak-anak harus rajin mengaji. Ingat, satu huruf Al-Quran yang kita baca bernilai 10 kebaikan. Sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian Al-Quran yang kita baca ini nanti, yang kita amalkan, insya Allah akan menjadi syafaat, penolong bagi kita di kehidupan akhirat nanti. Kemudian pesan Ustaz yang ketiga yaitu anak-anak harus rajin belajar. Rajin belajar, okay? Karena orang yang memiliki ilmu, berilmu, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kita ingin sukses dunia, kita harus punya ilmu. Sukses akhirat, harus punya ilmu. Ingin sukses dua-duanya, kita juga harus punya ilmu. Kemudian yang keempat, anak-anak harus rajin membantu orang tua. Ya, di rumah jangan lupa membantu orang tua sesuai kemampuan kita. Mungkin anak-anak bisa menyapu, mencuci piring, gelas, ya, menata, merapikan tempat tidur, ruang tamu dan sebagainya. Atau menjaga adik. Nah, kalau memang punya adik, adik dijaga biar bapak ibu bisa menjalankan aktivitas. Kemudian adik dijaga agar tidak menangis. Kemudian yang kelima, anak-anakku harus rajin berbuat baik. Berbuat baik pada siapapun, kepada ayah bunda, kepada kakak adik, kakek nenek, maupun orang lain. Insya Allah dengan berbuat baik, hati kita akan tenang. Orang yang kita perlakukan baik nanti juga akan merasa senang. Dan insya Allah kebaikan yang kita lakukan akan kembali pada diri kita. Anak-anakku yang Ustaz sayangi, yang Ustaz banggakan, demikian tadi untuk pembelajaran pada kesempatan hari ini yang berkaitan dengan surat Al-Alaq. Ustaz berpesan silahkan surat Al-Alaq ini dibaca, dipahami artinya, kemudian dihafalkan. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Dari Ustadz, apabila ada salah, Ustadz mohon maaf. Insya Allah untuk pelajaran berikutnya akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sekian dari Ustadz, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.